Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GBD Kota Kudus. Dan mari hari ini kita siapkan hati pikiran kita untuk kita bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Tetapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu kami boleh ada untuk kami siang hari ini memuji menyembah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan kami bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang tidak hidup, tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, maha mulia, maha segala-galanya. Ya Bapa. Berkati agar ibadah Menara Doa siang hari ini boleh menjangkau jiwa-jiwa. Kami percaya jiwa-jiwa dimenangkan melalui ibadah Menara Doa pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Beracaralah kami siap untuk menyenangkan hati-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap memuji menyembah Tuhan sama-sama berkata amin. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena saya percaya saat kita bersyukur, kita dapat melihat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah
Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, sembah Dia. Ya kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menghormati pribadi-Mu. Kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Ya Bapakku, ya Bapakku, aku menghampiri tahta-Mu. Aku datang ke dalam tempat kudus-Mu, di kediaman-Mu yang dalam. Kami masuk lebih dalam. Kami masuk lebih dalam. Kami masuk lebih dalam. Kami masuk lebih dalam. Haleluya.
masuk lebih dalam lagi. Kami masuk lebih dalam lagi. Kami mau bangun hidup doa kami lebih dalam. Lebih dalam lagi, ya Yesus. Lebih dalam lagi ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, bawa kami lebih dalam. Yesus aku sembah. Aku ingin menjalin persekutuan dengan Roh-Mu. Aku ingin menjadi satu di dalam penyembahan. Kami rindu ya Tuhan, bersekutu, manunggal bersama-Mu, bersama Roh-Mu kami manunggal. Kami rindu bersekutu ya Bapakku. Bapakku, terima kasih Tuhan. Glory, 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 glory. Terima kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah. Haleluya. Ku sembah. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Glory, oh glory, glory. Kau sangat Ya ku cinta. Bapakku, ya Bapakku, oh ku sembah. Kau sangat ku cinta. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan siang hari ini boleh menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Engkau suka, hati-Mu disukakan saat kami ciptaan-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu menggunakan mulut lidah bibir kami untuk meninggikan nama-Mu. Kami yakin Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan tidak akan pernah sia-sia. Setiap pujian yang kami naikkan akan membawa berkat bagi setiap kehidupan kami. Karena hati-Mu disenangkan, berkat-Mu dicurahkan. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin dan percaya siang hari ini setiap doa-doa kami, setiap keluh kesah, setiap pergumulan dan masalah kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan menjawabnya. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar,
dan matanya tidak buta untuk melihat. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu setiap masalah pergumulan yang ada pada hidup kami, yang ada pada gereja kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan campur tangan sehingga kami melihat pintu-pintu yang tertutup dibuka. Kami percaya Tuhan segala hal-hal yang mustahil, segala mujizat-mujizat akan dicurahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan gereja kami. Khususnya untuk anak-anak sekolah minggu gereja kami Tuhan. Kami melihat masih banyak anak-anak sekolah minggu yang akhir-akhir ini semakin lama semakin tidak mau datang ke gereja. Karena ada banyak gangguan gadget, ada banyak gangguan media sosial. Sehingga membuat orang tua pun juga kewalahan. Tuhan mari sadarkan bahwa mereka butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh mereka, tetapi merekalah yang butuh Tuhan. Karena kami tahu tanpa firman-Mu, tanpa mendekat kepada Tuhan, mereka tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Karena kami tahu hidup ini begitu berat, hidup ini begitu banyak mara bahaya. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat diterkam. Oleh sebab itu Tuhan, dari sejak kecil anak-anak sekolah minggu, tolong Tuhan sadarkan para orang tua untuk dapat membawa mereka untuk datang kepada Tuhan beribadah, memaksa mereka untuk sesuatu hal yang baik, yaitu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sehingga Tuhan kehidupan mereka boleh menggenapi janji firman-Mu. Kami percaya bangku-bangku yang kosong di AGCC dipenuhi Tuhan dengan jiwa-jiwa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, jiwa-jiwa dari timur, utara, barat, selatan dikirim Tuhan datang untuk beribadah di AGCC GBT Kota Kudus. Sehingga Tuhan, kami percaya gereja-Mu boleh penuh dengan jiwa-jiwa. Terlebih kami minta Tuhan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, mereka yang belum mencintai Tuhan, mereka yang masih menolak Yesus sebagai Tuhan, buat mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, agar jiwa-jiwa baru ini berdatangan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang dari agama seberang, mereka yang dari agama lain, mereka yang ateis, mereka yang tidak percaya sama Tuhan, mereka yang kecewa dengan Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus Kau ubah hatinya, tarik, dan biar mereka boleh ada di gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus, sehingga mereka menjadi jemaat yang bertumbuh, berakar, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya doa syafaat kami didengar oleh Tuhan. Kami percaya lingkungan sekitar AGCC GBT Kota Kudus dimenangkan untuk Tuhan. Karena kami tahu melalui doa-doa kami pasti akan sesuatu terjadi, khususnya untuk program ke depan Semarak Merah Putih yang akan kami laksanakan bersama dengan gereja-Mu JKI HTE. Kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Maka melalui program Semarak Merah Putih Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mereka boleh mengenal kasih Tuhan, sehingga mereka boleh menerima bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Yesuslah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Sehingga Tuhan, mereka bukan menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bukan menjadi orang-orang penghuni-penghuni di neraka, tetapi mereka boleh menjadi penghuni surga karena mereka mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk sebentar kami mendengar firman-Mu, biar firman-Mu jadi kekuatan pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan doa kami, dan setiap kita yang percaya sama-sama berkata amin. Shalom, 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 puji Tuhan. Para pemirsa setia yang dengan tekun mengikuti acara ini, kami bangga saudara tetap setia. Itu tandanya saudara butuh Tuhan, ya. Saudaraku, sangat bernilai di hadapan Tuhan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Saudaraku, di hadapan Tuhan, saudara adalah orang-orang istimewa menurut firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita ada tugas bacaan di dalam Ulangan 25, 26, dan 27. Ulangan pasal 25, 26, 27. Saya harap saudara tiap
pagi atau malam berusaha untuk mendengarkan ya badinu, baca, dengar, nonton. Atau saudara memang membaca dalam Alkitab itu jauh lebih baik. Nah, saya ingin merenungkan di dalam Ulangan pasal 25 mulai ayat yang kelima tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban kawin ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya harus memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Dari cerita di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di hadapan Tuhan, sekali lagi di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu di atas perasaan kita. Melakukan kehendak Tuhan dengan kesadaran penuh itu di atas perasaan kita. Jadi Tuhan itu pengen kita melakukan kehendaknya. Nah, salah satunya kalau suami istri ini menikah belum punya anak laki, artinya belum punya ahli waris, di mana ahli waris itu yang akan menegakkan nama Tuhan. Turun temurun anak cucunya itu menegakkan nama Tuhan. Artinya Tuhan akan bekerja, kerajaan Tuhan akan hadir melalui keturunan ini. Tapi kalau tidak punya keturunan mati, maka saudara dari suami yang mati ini harus menggantikan. Kawin untuk menegakkan keturunan. Sekali lagi walaupun saudara tidak suka, adiknya atau kakaknya tidak suka terhadap istri yang ditinggal mati suaminya ini, Tuhan tetap menyuruh tetap menikah. Suka tidak suka menikah. Mengapa? Bagi Tuhan melakukan kehendak Tuhan itu jauh lebih penting sekedar saudara suka atau tidak suka. Tuhan tidak ngurus saudara itu senang atau tidak senang. Tuhan gak ngurus. Kalau saudara senang ya puji Tuhan. Kalau tidak senang lakukan kehendak Tuhan. Persis seperti Yakub kawin dengan Rahel, Lea tidak dicintai. Bagi Tuhan gak peduli Lea dicintai gak dicintai, tapi terbukti Lea mau menikah dengan Yakub. Dan Yehuda, Lewi itu lahir dari rahim Lea. Kerajaan Tuhan itu dapat dilaksanakan melalui Lewi, melalui Yehuda. Mesias diturunkan. Coba waktu itu si Lea bilang, aku gak seneng, aku gak dicintai kok. Buat apa aku? Aku gak mau. Ya, aku cerai. Maka kehendak Tuhan tidak bisa terjadi. Nah, begitupun di perintah-perintah selanjutnya. Kita disuruh mengampuni. Tuhan gak peduli kamu seneng gak seneng. Kamu harus mengampuni. Itu kehendak Tuhan yang harus didulukan. Jangan saudara merasa, wah aku gak seneng, aku gak bisa, aku disakiti. Wah aku terlalu berat. Ya memang namanya manusia pasti ada
proses untuk bisa mengampuni secara full, ya. Ada proses. Tapi yang penting Tuhan ajarkan kehendakmu itu adalah keputusan. Jadi kehendakmu itu keputusan yang engkau ambil. Engkau harus berkeputusan untuk aku mau mengampuni. Titik. Nah, izinkan perasaanmu nanti mengikuti keputusanmu. Walaupun step by step engkau mungkin mengampuni 10%, 20%, 30%, 40%. Itu butuh waktu memang. Tapi kehendakmu itu harus ditundukkan kepada perintah Tuhan. Aku mau mengampuni Tuhan. Aku mengambil keputusan mengampuni. Seperti saudara dari orang yang meninggal tadi. Aku gak seneng, ini bukan tipeku. Ya, ini bukan seleraku. Gak peduli. Kehendak Tuhan itu lebih utama harus kita lakukan. Kita harus tunduk, kita harus laksanakan. Tuhan tidak terlalu pusing dengan perasaanmu. Saudara seneng gak seneng, saudara tergerak atau tidak tergerak, itu urusan lain. Tetapi yang penting engkau harus tunduk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Itu sebabnya saya urai lagi menyangkut ibadah. Senang tidak senang, perintah Tuhan saudara harus beribadah. Perintah Tuhan saudara harus memberi. Karena oleh anugerah Tuhan kau sudah menerima begitu banyak. Senang tidak senang, engkau harus memaksa menundukkan kehendakmu kepada kehendak Tuhan. Untuk engkau belajar memberi. Sibuk tidak sibuk, engkau harus tundukkan kehendakmu untuk beribadah. Khususnya seminggu sekali. Jangan sampai tidak ibadah. Karena itu aturan Tuhan. Dan kita harus menundukkan kemauan kita, kehendak kita, perasaan kita untuk tunduk di bawah kehendak Tuhan. Itulah artinya menjadikan Yesus itu Tuhan dan Raja. Tetapi kalau saudara masih menuruti perasaan, wah aku nggak seneng, wah aku nggak mood, aku nggak bisa memberi nih, nggak cukup. Padahal perintah Tuhan menyuruh kau memberi, perintah Tuhan menyuruh kau ibadah. Seperti saudara dari suami yang meninggal tadi, keputusan Tuhan untuk menegakkan keturunan itu jauh lebih penting karena melalui keturunan Israel lah ada Mesias lahir. Dan itu jauh lebih penting dari sekedar suka tidak suka, aku tidak selera dan sebagainya. Itu sebabnya orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, dikatakan tadi orang itu dipandang rendah, dipermalukan. Orang yang kasutnya dilucuti istilahnya. Ya, kalau mungkin zaman sekarang ya dianggap apa itu ya, orang yang ya tidak dihargai di masyarakat. Saudaraku, mari sekali lagi ini kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya lebih dari perasaan kita, kepentingan kita, selera kita. Kepentingan Tuhan, kerajaan Tuhan harus didahulukan. Tundukkan keinginanmu, tundukkan kehendakmu untuk taat kepada kemauan Sang Raja. Dialah Yesus Tuhan yang punya kehendak. Karena Paulus mengatakan hidupku bukan yang aku lagi. Artinya bukan keinginanku, bukan kemauanku. Tetapi Kristus, artinya kemauan Kristuslah, keinginan Kristuslah yang harus aku dahulukan. Tuhan memberkati. Mari saya ajak saudara doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini Tuhan, aku ingin menundukkan kehendakku sendiri kepada kehendakmu, biar kehendakmu yang jadi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan memilih engkau dan aku untuk menegakkan kerajaannya,
untuk melakukan kehendaknya di bumi ini. Sehingga apa yang kau lakukan itu adalah kehendaknya dan kehendak Tuhan dapat terjadi seperti doa Bapa kami yang barusan kita panjatkan. Kembali beraktivitas dengan berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus aku pohonkan doa berkat ini. Semua yang diberkati mari katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok di waktu dan kesempatan yang sama. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati.